Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini saya akan membawakan sebuah kisah menarik dari kehidupan Rasulullah SAW yang sangat bijak, cerdas untuk memberikan saran kepada sahabatnya yang miskin akhirnya menjadi makmur dan kaya. Maka judul dari video ini adalah resep sukses dan kaya yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita bahas. Nah, teman-teman semuanya, ada sebuah kisah menarik pada zaman Rasulullah SAW. Salah satu sahabat beliau, ada yang sangat miskin, ya. Beliau datang kepada Rasulullah untuk meminta belas kasihan, untuk meminta bantuan, ya. Sesampainya di rumah Rasulullah, Rasulullah tidak memberikan, tapi justru menasehati dengan sabda beliau. Barang siapa yang datang kepada kami meminta bantuan, maka akan kami beri. Tetapi kalau dia tidak menampakkan rasa kekurangan, maka Allah yang mencukupinya. Nah, sahabat tadi yang miskin, yang tadinya mau meminta-minta, dia batin dalam dirinya, wah, sabda beliau ditujukan kepada saya. Kemudian si sahabat ini pulang ke rumahnya, ditanya oleh istrinya, kamu dapat apa dari Rasulullah? Gak dapat apa-apa gitu. Malah dinasihati. Lantas apa kata istrinya? Udah, kamu datang lagi kepada Rasulullah, mintalah. Beliau juga manusia gitu. Akhirnya datang kembali kepada Rasulullah, dan sebelum nyampe ke rumahnya, sahabat tadi masih ingat apa yang disampaikan Rasulullah, masih terngiang-ngiang di telinganya. Kemudian dia membatalkan niatnya untuk datang dan pulang. Setelah pulang, ditanya lagi oleh istrinya, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Disuruh lagi kembali ke Rasulullah. Sebelum nyampe ke rumah Rasulullah, teringat kembali apa yang beliau sabdakan, masih terngiang-ngiang di telinganya. Akhirnya dia nggak mau pulang dan juga nggak mau datang kepada Rasulullah, dan dia memutuskan untuk datang ke salah seorang sahabatnya untuk meminjam kapak. Nah, buat apa kapak ini? Dia gunakan untuk mencari kayu, kemudian dijualnya di pasar dan dibelikan setengah gandum. Ada yang mengatakan kayu tersebut ditukar langsung dengan setengah gandum untuk akhirnya dimasak, dimakan bersama istrinya, begitu. Besoknya begitu lagi, dia mencari kayu dan menjualnya di pasar atau ditukar dengan gandum, kemudian dibuat makan, gitu. Nah, sebagian uangnya selain dibuat makan juga ditabung, ya. Tiap hari seperti itu, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya apa? Uangnya terkumpul dan dia bisa membeli 2 ekor unta. Bayangkan, hanya berbekal mencari kayu dan dijual di pasar, dia bisa membeli 2 ekor unta. 1 ekor unta kira-kira harganya 20 sampai 30 juta ya, kira-kira ya. Silakan koreksi kalau saya salah. Nah, kalau misalkan 2 ekor unta berarti kisaran 40 sampai 60 juta. Nah, luar biasa. Hanya berbekal mencari kayu dan menjualnya di pasar, bisa membeli 2 ekor unta. Itu suatu prestasi yang sangat luar biasa bagus. Prestasi ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dari 2 ekor unta ini otomatis beranak pinak. Nah, itu yang bisa diperjualbelikan lagi dan mendapatkan laba atau profit yang sangat besar dari penjualan unta. Akhirnya, singkat cerita, sahabat ini yang awalnya miskin, dia berubah menjadi orang yang sangat kaya berkat jual beli unta itu. Nah, satu hari sahabat ini datang kepada Rasulullah menceritakan kisah hidupnya tadi. Lantas apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sudah aku bilang, barang siapa yang tidak menampakkan kekurangan, maka Allah yang mencukupinya. Begitu kata Rasulullah. Nah, teman-teman, apa hikmah di balik kisah ini? Bagi saya pribadi, sebagai seorang praktisi NLP dan mempelajari hipnosis, mempelajari law of attraction, mempelajari psychocybernetic,
Saya mendapatkan beberapa hikmah yang sangat penting yang bisa saya petik dari kisah ini. Yang pertama dari Rasulullah sendiri. Rasulullah itu kalau memberikan motivasi, inspirasi kepada orang lain itu langsung menancap kuat di bawah sadarnya. Kenapa? Karena beliau itu seorang sosok otoritas yang sangat dihormati, figur otoritas yang sangat dihargai, dihormati oleh orang yang mengimaninya. Kalau dalam ilmu hipnosis, salah satu cara untuk memasukkan sebuah program atau pesan ke bawah sadar, maka dengan sosok otoritas, dengan figur yang sangat dihormati. Maka di sini peran Rasulullah sebagai figur yang sangat dihormati, setiap kata-katanya itu diimani oleh seseorang, oleh sahabatnya, sehingga langsung masuk ke kepribadiannya, masuk ke dalam hatinya, atau masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, dan menjadi habit, menjadi perilaku, bahkan menjadi kehidupannya. Begitu. Itu pertama yang saya tangkap. Yang kedua adalah beliau bersabda, barang siapa yang tidak menampakkan kekurangan, maka Allah yang mencukupinya. Ini sebuah pola pikir atau mindset orang kaya, mindset orang yang berkecukupan, mindset orang yang berkelimpahan, di mana dia tidak menunjukkan kekurangan pada orang. Orang mengemis itu berarti dia menunjukkan kekurangan pada orang. Orang minta gratisan juga sama. Orang minta belas kasihan orang, minta bantuan sama pemerintah, itu menunjukkan dirinya kekurangan. Tetapi kalau dia menunjukkan tidak kekurangan, menunjukkan berkecukupan kepada orang lain, saya nggak butuh bantuan Anda, saya nggak butuh belas kasihan Anda, saya nggak butuh sedekah Anda kepada saya. Itu orang mandiri, berpola pikir atau bermindset kaya, bermindset kecukupan, sehingga dengan cara seperti itu Allah yang mencukupi kehidupannya. Lewat mekanisme alam semesta tentunya. Ya, orang itu akan bekerja lebih giat, bekerja lebih optimis, semangat untuk memakmurkan dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, itu sistem cara kerja alam semesta yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sebaliknya kalau orang itu menunjukkan rasa kekurangan dengan cara meminta-minta, ya, memelas pada orang, mengemis, ya, minta gratisan dan lain sebagainya, maka alam semesta akan merespon, oh orang ini kekurangan. Maka itulah realita yang terjadi pada kehidupan orang tersebut. Nah, alam semesta ini adalah mekanisme yang sudah didesain oleh Allah SWT dengan sangat canggih, sehingga dapat merespon perasaan manusia, dapat merespon pikiran manusia, dapat merespon perbuatan manusia, sehingga itulah yang diwujudkan oleh alam semesta. Kalau yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan apa yang kita perbuat ini sesuai dengan rasa kecukupan, sesuai dengan kemandirian hidup, kemakmuran, maka itulah yang diwujudkan oleh semesta. Ya, di balik semesta Allah yang menjadikan, Allah yang menghendaki. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini menunjukkan kekurangan pada orang dengan cara tadi itu, meminta-minta, mengemis, minta gratisan dan lain sebagainya, bahkan termasuk meminta bantuan pada pemerintah, gitu, meminta subsidi, meminta segala macam bantuan dari pemerintah, maka alam semesta akan merespon, oh orang ini kekurangan, orang ini miskin, gitu, sehingga akan diwujudkan sedemikian itu. Artinya orang itu akan terus miskin, begitu. Makanya saya pribadi melihat di beberapa rumah di tempat saya ini, ya, ada orang yang rumahnya itu biasa-biasa saja, atau bahkan rumahnya itu kecil, ya. Kemudian di temboknya yang paling depan itu ada plat kuning, ada tulisan orang miskin layak diberi bantuan. Itu dalam hati saya ngenes gitu, saya nangis. Kok bisa-bisanya ya mau dikasih plat kuning seperti ini, gitu. Kalau saya misalkan diberi plat kuning, akan saya buang. Demi Allah saya buang, gak mau. Kenapa? Karena orang diberi plat kuning yang ada tulisannya orang miskin, berarti dia dicap oleh orang lain miskin. Secara vibrasi bawah sadarnya, orang-orang di sekitarnya mengatakan orang ini miskin, orang ini miskin, orang ini miskin, gitu. Orang yang punya rumah juga sama, menganggap dirinya miskin, kekurangan. Sehingga apa? Alam semesta akan mewujudkan itu. Nah, sekali lagi ya, di balik alam semesta ini Allah yang menghendaki. Alam semesta hanyalah desain besar yang diciptakan oleh Allah untuk merespon pikiran, perasaan, dan perbuatan manusia, gitu. Nah, itu dari sudut pandang ilmu Law of Attraction, ya, LOA.
Sekarang bagaimana dari sudut pandang ilmu Neuro Linguistic Programming (NLP). Nah, kembali ke masalah pola ya. Jadi NLP itu membahas masalah pola-pola kehidupan, termasuk pola pikir kita, perbuatan kita, perasaan kita, itu ada polanya. Nah, orang yang meminta-minta itu berarti berpola pikir miskin, berpola pikir kekurangan. Sehingga pola pikir kekurangan ini akan berimbas pada moodnya, state-nya, ya, perasaannya mengatakan saya orang kekurangan. Nah, dari perasaan inilah akan berdampak langsung pada perbuatannya, pada kebiasaannya. Nah, dari kebiasaan yang bermental miskin, maka yang dilakukan juga ya mengemis, ya meminta belas kasihan orang dan lain sebagainya. Tiap hari seperti itu. Sehingga apa? Nggak ada perubahan dalam hidupnya. Selamanya akan terus miskin selama dia meminta-minta. Tetapi kalau dia mau memutuskan pola kemiskinan tersebut dan mau berubah, masuk ke pola kehidupan atau pola pikir, pola kebiasaan orang-orang yang makmur, maka kehidupan akan mengubahnya. Maka kehidupannya akan berubah seperti yang dia pikirkan, seperti yang dia rasakan, seperti yang dia lakukan. Maka dari kisah tadi, sahabat yang miskin tadi ketika diberikan wasiat oleh Rasulullah, ketika diberikan sabda oleh Rasulullah, barang siapa yang merasa yang menunjukkan tidak kekurangan, maka Allah yang mencukupi. Sahabat tadi memutuskan untuk mencari kayu dan menjualnya di pasar. Itu artinya apa? Dia memutuskan, aku gak mau miskin lagi, aku mau hidup berkecukupan, hidup makmur, hidup kaya, gitu. Sehingga pola pikirnya berubah menjadi orang yang mampu secara ekonomi. Dan tindakannya juga begitu, bekerja dengan giat, semangat, optimis mencapai impian hidup makmur. Akhirnya itulah yang diwujudkan dalam realita dirinya, menjadi orang yang betul-betul makmur, kaya, meskipun itu nggak sebentar, mungkin bertahun-tahun ya. Wallahu alam. Nah, yang pasti kita nggak tahu berapa lama kita berproses. Ya, yang paling pasti dan penting adalah kita harus bisa mengubah pola pikir kita untuk bermindset makmur, bermindset kemakmuran, bermindset nggak butuh belas kasihan orang, bermindset nggak butuh bantuan pemerintah, bermindset berkecukupan, hanya Allah yang akan mencukupi diri kita. Maka kalau ini sudah menjadi state, sudah menjadi mood kita, perasaan kita atau emosi kita, akan menggerakkan tubuh untuk semangat bekerja, meningkatkan etos kerja, lebih optimis mencapai impian, gitu. Sehingga hasil yang kita dapatkan luar biasa. Ya, meskipun saya pribadi belum mencapai ke sana, tetapi saya berusaha sebisa mungkin. Ya, paling tidak saya berusaha memprogram mental saya untuk menjadi orang yang berkecukupan. Caranya nggak pernah minta-minta, nggak pernah mengemis, gitu. Nggak pernah minta belas kasihan orang, nggak pernah meminta sedekah dari orang. Itu betul-betul saya jauhi. Bagi saya itu haram. Meskipun secara agama itu boleh ya, ada orang miskin meminta-minta, itu boleh, halal hasilnya. Tetapi itu pekerjaannya sangat hina. Maka oleh Rasulullah, beliau menyampaikan, barang siapa yang menampakkan dirinya tidak kekurangan, maka Allah yang mencukupi. Itu artinya apa? Orang itu kalau merasa berkecukupan, maka alam semesta yang akan memberikan kecukupan. Nah, di balik alam semesta ini ada mekanisme canggih yang dirancang, didesain oleh Allah untuk mengikuti apa yang kita rasakan, mengikuti apa yang kita pikirkan, dan mengikuti apa yang kita perbuat. Jadi teman-teman semuanya yang mau belajar bagaimana cara mind programming untuk memprogram diri menjadi berkelimpahan, berkemakmuran ya, Anda boleh belajar ilmu Neuro Linguistic Programming. Memprogram diri, memprogram mindset, memprogram perilaku, sehingga memiliki citra diri yang positif, bisa mengatasi mental block atau limiting belief dalam dirinya, dan bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik, terutama dalam hal finansial, dalam hal karir, ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, bagi Anda yang berminat untuk belajar NLP lebih lanjut, silakan klik gabung di channel ini. Di situ Anda bisa berlangganan setiap bulannya, minimal selama 12 bulan atau 1 tahun, dan mendapatkan berbagai macam video NLP practitioner khusus member. Nah, video NLP ini tidak hanya masalah teori saja, tapi banyak prakteknya untuk memprogram diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur, menjadi lebih mapan, dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman, silakan Anda putuskan sekarang juga untuk bergabung di channel NLP Spiritual Motivasi, belajar NLP lebih banyak, lebih matang lagi, lebih mendalam, dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.